Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga semua sehat dan tetap semangat, walaupun belajarnya di rumah aja ya, teman-teman. Pekan lalu kita sudah sama-sama bahas bagaimana Allah menggerakkan bumi, ya, yang dia berputar pada porosnya, sehingga terjadilah siang dan malam, ya. Nah, untuk saat ini, Pak Mul akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi dan bertafakur akan ciptaan Allah ya, yang, kita sebut dengan bumi ini ya. Jadi, sebelum itu Pak Mul pengen teman-teman berpikir atau bertanya, kira-kira ada nggak ya teman-teman di sini yang pernah merasa bahwa, "Oh, di saat ini, di beberapa bulan ini nih kayaknya panas kali ya?" Teman-teman ada yang pernah ngerasa nggak? Jarang banget ya hujan, gitu ya. Ada yang pernah merasa seperti itu, bertanya-tanya? Atau ada juga yang, di bulan-bulan lain gitu ya, curah hujan begitu tinggi, hujan terus, dan jarang sekali terkena sinar matahari. Mendung, kalaupun ada matahari dikit banget, ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan musim, teman-teman. Nah, kalau di Indonesia cuma 2 musim ya, alhamdulillah ada musim panas ya, ada juga musim hujan ya. Nah, sekarang ini kita musim apa ya? Ada yang tahu? Nah, coba tebak ya. Musim apa teman-teman? Silahkan tulis di bawah, ya. Baik, lanjut teman-teman sekalian, ya. Di Indonesia kita ada 2 musim. Kalau di luar negeri ya, itu ada berapa musim ya? Ya, ada 4 musim. Betul, ya, ada 4 musim. Yang pertama ada musim dingin, ya, yang kita sebut dengan, salju lah ya. Ada juga musim semi di luar negeri itu, ya. Ada juga musim panas, dan yang terakhir ada juga musim gugur, ya. Keempat musim ini Allah tergilirkan semuanya secara adil. Semuanya insya Allah dapat ya dari segala, apa namanya, segala daerah, baik di belahan bumi utara ataupun di belahan bumi bagian selatan. Nah, gimana sih kok bisa musim itu terjadi? Nah, kita coba ya lihat sama-sama di sini Pak Mul coba ada video ya, Pak Mul coba tunjukkan ada video ya, bahwa ternyata bumi itu, ya selain berputar pada porosnya, bumi juga apa namanya, mengelilingi ya, berputar ya, pada garis edarnya ya, pada garis edarnya. Ini sebenarnya tidak ada teman-teman garisnya, ini hanya garis khayal ya, garis khayal seakan-akan ya, bumi itu mengelilingi matahari dengan pola seperti ini ya, polanya seperti ini. Bentuknya tidak bulat seutuhnya, tapi bentuknya elips, ya, elips. Nah, kembali teman-teman, kita lihat di sini, bumi itu, ya, tidak dalam posisi tegak lurus, ya. Sekali lagi teman-teman, bumi itu tidak dalam posisi tegak lurus, tapi dia miring, ya. Dia miring, sebesar kurang lebih 29 derajat, teman-teman. Dan itu yang menyebabkan ya, belahan bumi bagian utara dan selatan mengalami pergantian, apa namanya, terkena matahari, ya. Jadi kalau misalnya di sini ya, kondisinya di sini ya, berarti yang paling banyak terkena sinar matahari, yang paling lama, mohon maaf ya, paling lama terkena sinar matahari adalah belahan bumi bagian selatan, ya, belahan bumi bagian selatan. Bagaimana dengan yang bagian utara, Pak Mul? Nah, bagian utaranya, teman-teman lihat di sini dia terkena sinar mataharinya sedikit, ya, lebih sedikit. Jadi, musim dingin. Nah, bagaimana kalau musim, yang lain? Mohon maaf, musim yang lain. Nah, oke, kalau di sini teman-teman,
ya. Kalau di sini, posisinya di sini, belahan bumi bagian, utara dan selatan hampir-hampir semuanya terkena rata ya sinar matahari. Jadi kalau di sini bumi bagian, utara, dia akan apa teman-teman? Menjadi beralih menjadi awal musim semi, yang tadinya dingin, kemudian musim semi. Nah, berkebalikan dengan di utara, di bagian selatan, dia akan mengalami awal musim gugur. Tadinya panas, setelah itu gugur, ya, musim gugur. Nah, lanjut ya teman-teman. Ketika di sini, ya bergerak lagi, coba perhatikan teman-teman, ya. Di sini berarti yang bumi bagian, utara, ya dia terkena matahari yang lebih banyak, ya, lebih lama. Sedangkan bumi bagian selatan dia sedikit. Jadi bumi bagian utara dalam kondisi ini ya, ini berarti dia sedang dalam masa puncak-puncaknya musim panas ya, dan berkebalikan di belahan bumi bagian selatan, dia mengalami, puncak dari musim dingin. Nah, kemudian kalau ke sini, ya bergerak lagi. Nah, kalau di sini teman-teman, bergantian. Yang tadinya, di utara itu tadi dingin ya, mohon maaf panas, kemudian ini sudah mulai awal masuk musim musim apa teman-teman? Habis panas, musim semi ya. Setelah itu yang, selain itu, yang selatan dia akan mengalami musim gugur, awal musim gugur. Nah, kembali kemudian ke berikutnya dan seterusnya. Nah, begitu terus Allah pergantikan seluruh, bagian bumi ini dengan sempurna, dengan adil, masya Allah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih mohon maaf, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh bumi ini berputar dalam satu putaran? Ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi yang kemudian menyebabkan perubahan musim yang terjadi di seluruh belahan bumi, ya. Alhamdulillah di Indonesia kita hanya mengalami tadi ya 2 musim saja, tidak sampai musim, dingin atau musim panas yang betul-betul ekstrim, ya. Itu yang salah satu yang harus kita syukuri ya teman-teman ya. Nah, untuk itu setelah tadi kita sudah melihat bagaimana, eee, terjadinya ya, musim itu, berlangsung ya. Nah, sekarang teman-teman boleh nih bikin pertanyaan ya di bawah di kolom komentar. Tadi kan sudah, Pak Mul nanya ya. Sekarang teman-teman boleh nanya ke Pak Mul, apa yang ingin teman-teman ketahui tentang revolusi bumi? Nah, silahkan boleh tulis di kolom, komentar ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, kita, cukupkan ya. Jadi kesimpulannya, ya tadi Allah Allah menggerakkan bumi ya, mengelilingi matahari ya, yang mana itu membuat terjadinya musim di berbagai penjuru dunia, ya. Ada musim apa aja teman-teman? Ya, ada yang pertama musim dingin, ada musim semi, musim panas, dan musim gugur. Oke, itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman tetap bersyukur akan apa yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Selamat belajar dan beraktivitas kembali. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman, tulis di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.